rajin bertengkar. Amannya cuma kalau pagi uang banyak saja. Celaka keluarga seperti itu. Langsung ultimatum. Berarti dua orang di rumah itu sedang tidak taat kepada aturan Tuhan. Kata sekiranya di ayat 18. Coba renungkan. Kalau Papa berkata sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu memaksa atau terserah kita? Kata sekiranya itu. Hai jawab coba, terserah kita apa memaksa? Terserah kita. Lihat ke belakang itu anak saya Elmi, angkat tangan berdiri, yang berdiri sudah. Dia guru kesenian, guru acting di sana. Angkat tangan, gak usah malu. Tanggal berapa kamu berangkat? 16 nanti ya, tunggu kapal. Dia mengajar di sana. Dia sempat bandel, sempat lari, nggak mau nurut saya. Setelah capek putar-putar, baru ya sudah. Ternyata dia menemukan, nanti habisin kamu saksi supaya orang tahu. Iya, dia putar-putar. Saya bilang, sudahlah kamu ikut. Nggak mau ya sudah. Untung terakhir dia taat dan sekarang dia menemukan hidup yang luar biasa. Saudara, maka itu kalau kita mau mendengarkan ajaran, aturan, hukum dari Bapa di surga, hidup ini pasti sangat diberkati. Maka itu jujur, kalau ada keluarga-keluarga Kristen yang penuh dengan banyak penderitaan, kesulitan, maaf, coba rendah hati. Bagian mana yang kita tidak taat pada peraturan? Sekiranya engkau memperhati. Ayat 19 mari kita baca sama-sama. Siapa yang kena dampak pertama kali? 1, 2, 3. Maka siapa? Keturunanmu. Nah, lihat firman ini. Papa selalu bicara soal keturunan. Jadi kalau kita disuruh taat papa mama, itu bukan Tuhan kejam. Tapi karena ada orang-orang kecil di bawah kita, itulah anak-anak kita yang harus belajar dari kita, mengikuti apa yang kita buat. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyak. Saudara, siapa baca berita mengagetkan dunia? Tahun 2020, jadi kurang 11 tahun lagi, seluruh Eropa Barat, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, Swiss akan menjadi negara Islam. Itu mengagetkan. Kenapa? Karena orang Kristen nggak mau punya anak, orang Islam anaknya banyak-banyak. Dan itu fakta. Maka itu kalau orang Kristen hanya sedikit, salah besar. Maling aja anaknya 10. Mengerti? Menikah dengan baik, anak banyak, nggak akan kelaparan. Kan ini janji Tuhan. Ingat Mazmur 37? Dari dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah kulihat anak cucu orang benar minta-minta. Ingat firman itu. Maka itu kalau saudara Kristen takut punya anak, berarti saudara belum Kristen. Sehingga saya berkata, harus punya anak banyak. Lahirkan keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Bayangkan kalau keturunanmu banyaknya seperti pasir, berarti nggak dihitung itu. Lalu cucumu seperti kersik. Yang penting kalimat berikut. Ayo kita baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Artinya apa? Berarti seluruh anak cucu keturunan kita akan bagaimana? Jadi orang-orang hebat nggak? Kita baca ayatnya. Orang yang luar biasa. Nama mereka nggak akan dihapus dan tidak akan ditiadakan dari hadapan. Ayo saudara, kita jadi contoh buat anak-anak kita. Katakan amin. Ayo mulai hari ini gereja harus sadar. Dan itu cara mereka di seluruh dunia. Cara mereka yang sebut tanda itu seperti mereka beranak terus, seperti tambah banyak. Seperti Israel di Mesir pada waktu itu sampai Firaun ketakutan. Saudara, ayo kita lihat ini. Jadi secara politik Islam itu nggak perlu perang. Sebentar lagi dunia akan kalah karena mereka beranak terus. Kita yang takut punya anak. Lihat kota Manado, cuma mereka sudah naik terus sekarang. Lihat sensus. Sebentar lagi Manado akan nggak mayoritas Kristen. Jangan kaget akan hal itu. Maka itu kita akan melihat firman ini. Bagaimana kita jadi orang benar yang Papa percaya. Luar biasa firman. Bagian terakhir untuk kita melihat betapa hebatnya Papa kita berfirman seperti ini. Supaya kita meneruskan panggilan Tuhan yang hebat ini, memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan.
Amin. Memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yeremia pasal 35 dulu sebelum pasal 1. Ada sebuah kisah yang jarang dikhotbahkan di gereja. Saya berani berkata itu. Gereja jarang khotbah tentang pasal 35 kitab Yeremia. Kalau saya tanya saja, sebelum saya lihat pasal ini, siapa yang pernah dengar kata orang-orang rekap? Masih asing bukan? Orang rekap siapa itu? Nah, itu ada di pasal 35. Saya nggak punya waktu banyak untuk menguraikan. Tapi begini, hari itu Yeremia putus asa. Dia bilang, Yahweh, nggak ada yang mau mendengarkan aku. Aku sudah capek bernubuat. Bangsa ini keras kepala, tegar tengkuk. Lalu Yeremia dihibur, Yer, kamu salah. Masih ada sekelompok keluarga di Yerusalem, yaitu keturunan Yonadab bin Rekab. Panggil mereka ke rumah Yahweh, beri minum anggur. Mereka tolak. Saya langsung baca ayat yang keempat. Aku membawa mereka ke rumah Yahweh, ke dalam kamar anak-anak Anan bin Igdalia, abdi Tuhan. Itulah kamar ini sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maseya bin Salum penjaga pintu. Jadi ini keluarga dibawa oleh Yeremia, nabi yang dipercaya membawa ke rumah Tuhan, bukan ke tempat judi atau ke tempat minum tua. Ayat 5. Di depan anggota-anggota kaum orang rekap itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, kalau saudara baca di perjanjian lama dari zaman Yosua, orang ini sudah ada. Jadi bayangkan berapa puluh generasi dari Yosua sampai ke Yeremia. Yonadabnya sudah mati ribuan tahun, tapi kata-kata orang tua itu dipegang oleh anak cucunya sampai hari itu. Yeremia tidak tahu kalau di Israel ada satu keluarga yang taatnya luar biasa. Yeremia terkejut, aku yang nyuruh kamu minum anggur, kamu tolak. Ini di rumah Tuhan. Mereka bilang tidak, karena itu perintah orang tua kami dulu, berapa puluh generasi sebelum kami. Lanjut ayat yang ke-16. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem ngeri, saudara. Berapa malapetaka? Segala malapetaka yang ku terancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Dahsyat ayat 18-19-nya. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku. Sampai kapan, saudara? Sepanjang masa. Suami-suami, adik-adikku, anak-anak muda yang belum menikah, mari semua suami, kalau ada janda-janda, masukkan nama suami ke ayat 18, ayat 19 berbunyi demikian. Maka beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, keturunan maniku, contohnya begitu, tidak akan terputus maniaku sepanjang masa. Saya akan baca nama saya. Maka beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, keturunan Daniel Alexander, dan seterusnya. Ayo baca semua. Saudara yang belum menikah, engkau anak-anak lagi, dan dengar putri-putri Sion, gadis-gadis. Saudara belum tahu siapa suami saudara, tapi dengan iman jangan salah menikah. Katakan amin. Cari suami bukan yang punya mobil banyak, yang begini begitu, tidak. Satu aja yang takut Tuhan. Cari yang takut Tuhan.
maka keluargamu akan bahagia. Laki-laki, mari kita masukkan nama kita. Sudah semuanya. Satu,